Apa kabarnya? Hari ini saya akan khotbah dengan khotbah yang sama yang paling pertama. Bro, hari ini Bapak Ibu Saudara, tadi lagu mengatakan sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Saya selalu merenungkan, kadang-kadang hari-hari ini untuk berkata sekali Yesus itu gampang. Mungkin ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi saya percaya semua itu tidak semudah kita bisa mengucapkan dengan kata-kata kita. Kalau kita bagaimana kalau apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu enggak terjadi atas hidup kita? Apakah kita tetap bilang sekali Yesus tetap Yesus gitu ya? Nah, hari ini kita akan masuk di dalam yang suka judul khotbah adalah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya sangat percaya setiap anak-anak Tuhan, setiap kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang hidup kita yang selalu bergantung kepada Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Pasti. Masalahnya adalah apakah semuanya yang kita rindukan, yang kita inginkan itu pasti akan terjadi? Itu belum tentu. Hidup sering membuat kita ini khawatir. Hari-hari ini kita memasuki pada saat-saat ini, jujur aja Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang menantikan sebetulnya kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yang ya nggak lama lagi lah kayaknya. Karena kalau kita lihat dari situasi dunia saat-saat ini, semuanya sedang bergejolak. Apalagi Nepal, benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Ya kan? Semuanya sedang yang namanya tren kerusuhan gitu ya. Tapi saya nggak bahas itu Bapak Ibu Saudara. Hidup seringkali membuat kita khawatir bagaimana ke depannya usaha kita, bagaimana rumah tangga kita. Ada yang mau merit. Benar gak sih Tuhan akan pelihara? Firman Tuhan mengingatkan bahwa sumber utama kita bukan dari manusia. Katakan bukan dari manusia. Kadang-kadang kita berharap kepada manusia, suatu saat kita pasti akan kecewa. Tapi kalau kita berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya percaya ada suatu jaminan Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap anak-anaknya. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Ya. Sumber utama kita bukan manusia atau keadaan sekeliling kita, melainkan dari Allah yang kaya di dalam kemuliaannya. Ya. Setiap musim dalam kehidupan kita, baik saat kelimpahan maupun di dalam saat kita dalam kesulitan apapun juga, adalah sebuah kesempatan di mana kita bisa melihat dan mengalaminya bahwa Allah kita itu dahsyat dan luar biasa. Bahwa pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu pasti akan terjadi atas hidup kita. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita mau. Firman Tuhan di dalam Daniel 3 dan seterusnya, Daniel 6, pada saat Sadra, Mesa, Abednego karena tidak mau menyembah Nebukadnezar, akhirnya dia dimasukkan ke dalam dapur api. Ya kan? Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Ya. Istilahnya gini loh. Sadra, Mesa, Abednego ngalami yang namanya nggak enak, ya kan? Tapi puji Tuhannya,
dia bisa keluar dari dapur api itu dengan selamat. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Kita akan mudah akan berkata Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Contoh yang kedua di dalam Alkitab Daniel 6. Karena tidak mau juga menyembah Darius, akhirnya Daniel dimasukkan ke goa singa, di mana singa-singa itu udah seminggu gak dikasih makan. Dan secara logika kita, kalau orang binatang yang kelaparan itu 1 minggu gak dikasih makan, pasti pada saat ada sesuatu benda yang dicemplungkan ke dalamnya, apalagi itu sebuah daging manusia begitu kan, pasti akan disantapnya. Benar gak Bapak Ibu Saudara ya? Benar ya? Nah, dan Daniel bisa keluar dengan selamat ya. Mungkin dia akan ngomong sekali Yesus selamanya Yesus. Wah, itu gampang karena udah selamat. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau sampai pas masuk ke kandang singa nggak terjadi seperti apa yang dia impikan, seperti apa yang dia inginkan, masih bisakah kita berkata sekali Yesus tetap Yesus? Ya. Nah, iman yang kuat ya, seperti itu tidak muncul karena situasi yang nyaman. Ya. Untuk bisa membuat sesuatu iman yang dahsyat yang luar biasa, kita harus mengalami hal-hal yang luar biasa juga. Karena situasi yang nyaman, tapi itu terjadi karena hubungan yang dekat kita dengan Tuhan. Kenapa Daniel, Sadrak, Mesyak, Abednego bisa lepas dari segala masalah persoalannya gitu ya. Karena dia yakin, dia percaya bahwa Bapaknya pasti akan meluputkannya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34 Tuhan Yesus selalu mengajarkan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, hendak yang kamu pakai, ya. Apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya percaya jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Aminnya yang kenceng dong. Amin gitu ya. Wow, keren gitu ya. Nah, tapi ayat selanjutnya dikatakan ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu, ini janji Tuhan. Semuanya itu akan dilimpahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ya kan? Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Setiap masalah pasti Tuhan buat jawabannya. Ada jalan keluarnya. Saya mau masuk di dalam khotbah, inti khotbahnya begini Bapak Ibu Saudara. Di dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan begini. Allahku akan apa? Memenuhi segala apa? Keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus Tuhan kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Benar ya? Ya, kalau ingin mah, wow banyak lah. Iya enggak? Benar kan Bapak Ibu Saudara? Manusia kan serakah. Udah punya 1 minta 2, udah punya 2 minta 3. Iya apa enggak? Iya kan? Selalu mau keinginannya yang terpenuhi. Tapi di sini kan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, apa yang kau butuhkan saat-saat ini. Tuhan akan cukupkan. Kata memenuhi menurut bahasa Yunaninya adalah plerose. Berarti mengisi hingga penuh. Berarti Allah sendiri akan mengisi bakul nasi kita. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Segala keperluanmu akan dicukupi. Bahwa Allah akan mencukupi segala keperluanmu yang kau
perlukan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, di dalam kesusahannya, di dalam kesengsaraannya, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu gereja Tuhan di akhir zaman ini juga harus saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Iya kan? Memenuhi segala keperluanmu. Rasul Paulus dipenuhi oleh jemaat di Filipi, maka itu dikatakan pada Rasul Paulus, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Di dalam masa kekeringan, di dalam masa kesusahan, percayalah, Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber pemeliharaan yang setia buat setiap umat-umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karena Allah berjanji Dia akan memenuhi segala kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara berkelimpahan melalui anugerah dan kuasa-Nya dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk bisa kita mengalami ini, Bapak Ibu Saudara, kita perlu yang namanya iman, kepercayaan, serta ketaatan pada kehendak-Nya. Katakan iman. Iman dan ketaatan. Hari ini kita akan bahas dua hal ini aja, nggak usah panjang-panjang, ya kan? Iman, bagaimana kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan, dan juga ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka itu kita bisa bilang sekali Yesus tetap Yesus. Bagaimana kita bisa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, sedangkan keadaan saat-saat ini semakin hari itu semakin sulit, semakin susah, dan semakin gak gampang. Jangan saudara bilang begini, Bapak gak percaya Tuhan, gue percaya banget gitu ya. Hidup kita sebagai hamba Tuhan itu sangat percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya kan? Tapi saya mau katakan begini, untuk ngomong keluar dari mulut kita dengan mudahnya itu gampang. Tapi pada saat kita ngalaminya, apakah semudah membalikan telapak tangan? Itu masalahnya Bapak Ibu Saudara. Untuk bisa hidup, bagaimana kita bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna? Untuk bisa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang pertama, ya, sama-sama katakan, miliki iman yang benar. 2, 3, miliki iman yang benar. Apa itu iman yang benar? Gitu kan? Nanti kita bahas. Yang kedua, miliki ketaatan yang sejati. Orang biasanya kalau taat selama apa yang dia ingini diberikan, dia pasti taat. Tapi pada saat apa yang diingini dia tidak diberikan, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi taat. Bahkan dia bisa berbalik untuk merajam kita. Miliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah pergi Holy Land ke Tanah Perjanjian, ya kan? Itu ada cerita di firman Tuhan dikatakan begini. Ada orang percaya di negara Mesir waktu itu, mereka cuma dikasih pilihan, mau ikut agamaku. Kalau kamu mau tinggal di tempat ini, kamu harus mau tinggalkan agamamu dan ikut agamaku. Yang kedua, kalau enggak, kamu pergi dari sini, tinggalkan negara ini. Yang ketiga, kalau kamu masih tidak mau mengikut agamaku, maka aku akan menyembelih engkau, dibunuhlah istilahnya. Nah, ada iman yang besar, itu namanya Bukit Mokatam, ya kan? Ada iman yang besar. Bagaimana firman Tuhan katakan, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi aja, berkatalah kepada gunung itu, maka gunung itu akan pindah. Dan itu udah terjadi di Mesir, di Mokatam. Dan itu udah terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ngeliat ke sana, itu dahsyat yang luar biasa, ya kan? Bahkan dari bukit yang berpindah itu ada tempat ibadah. Wow, itu luar biasa, mujizat yang spektakuler, ya.
Ada iman yang besar yang hanya sebesar biji sawi saja bisa memindahkan gunung. Tapi ada satu iman yang benar, ada satu iman lagi yang yaitu iman yang benar, yaitu apa? Ketika gunung itu tidak berpindah. Ketika usahamu saat ini Tuhan gak tolong. Ketika penyakitmu Tuhan gak sembuhkan, apakah engkau masih bilang, ya Yesus adalah juru selamatku? Apakah engkau masih bilang, benar, aku masih tetap beribadah kepada Tuhan? Coba saudara renungin, Bapak Ibu Saudara, renungin. Kita ini lagi masuk ke masa kesulit, ya, masa kesusahan besar. Apakah kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan? Sekalipun Tuhan gak berkati aku tetap bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sekalipun keluargaku belum Tuhan pulihkan, aku tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun doaku belum Tuhan kabulkan, aku tetap mengasihi Tuhan. Jangan dijawab dulu Bapak Ibu Saudara, itu mah gampang. Ketika usaha kita gagal, bisnis kita gagal, sakit belum disembuhkan, ketika apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi impian kita tidak tercapai, tetapi kita tetap memilih untuk tetap bersyukur dan percaya kalau Tuhan itu baik adanya. Yang mau katakan amin. Dan saya percaya kok Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan, Filipi 4 ayat 19, akan memenuhi segala keperluanmu. Tuhan pasti akan cukupin kok, benar. Tuhan pasti akan bukakan jalan. Iman yang besar biasanya bersifat spektakuler. Contohnya apa? Mujizat, kesembuhan. Benar ya? Banyak orang setelah menerima mujizat kesembuhan, bukan makin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh sama Tuhan, malahan ninggalin Tuhan. Banyak orang menerima mujizat dari susah, akhirnya Tuhan berkati jadi berlimpah. Bukannya makin dekat sama Tuhan, ninggalin Tuhan. Bahkan kalau dibilang kalau ke gereja, sorry gue gak ada waktu, sibuk. Ya. Iman yang besar bersifat spektakuler. Memindahkan gunung itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Saya selalu berkata kepada pengerja, kalau pada saat kita berdoa, mendoakan orang sakit itu sembuh, jangan pernah bangga bahwa engkau hebat, jangan. Tapi engkau harus berkata, Tuhan itu yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Bukan aku, Tuhan. Iman yang besar itu bersifat eksternal, katakan eksternal. Dilihat dari luar, benar ya? Bukankah kita mau kelihatan hebat? Ya apa enggak? Bukankah kita mau kelihatan, wih luar biasa lu, dahsyat lu, keren lu, ya kan? Dan biasanya iman yang besar itu berorientasi pada hasil. Bukti nyata, sakit, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Benar apa enggak Bapak Ibu Saudara? Bahkan yang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus, dia bangkit. Wow, itu bukti nyata. Sementara iman yang benar itu berpusat pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Internal. Mana yang gampang dilihat? Eksternal apa internal? Orang lebih memburunya yang eksternal. Saya mau nanya Bapak Ibu Saudara, iman yang besar apakah salah? Tidak, ya kan? Iman yang besar biasanya buat orang-orang yang baru percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ingin melihat sesuatu yang spektakuler. Tapi iman yang benar pada saat mengalami berjalan bersama dengan Tuhan, ya, ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti. Ada hal-hal yang di luar dugaan. Mengalami yang namanya kepahitan tidak enak.
mengalami namanya kegagalan. Apakah iman dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau malah dia tinggalin Tuhan? Meskipun hasilnya belum tentu spektakuler, iman yang benar. Seperti yang kita harapkan, iman yang benar adalah anugerah yang membawa kepada keselamatan. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Tadi yang sakit disembuhin, udah sembuh malahan bukan dekat sama Tuhan, lupa sama Tuhan. Lebih baik dia gak usah disembuhin, tapi dia tetap diselamatkan. Pilih yang mana Bapak Ibu Saudara? Ayo jawab, pilih yang mana? Pilih yang disembuhin ninggalin Tuhan, apa gak disembuhin tapi masuk surga? Pilih yang mana? Ya kan, lebih baik Tuhan gak selamat, lebih baik Tuhan gak sembuhin tapi dia mati masuk di dalam Tuhan. Itu gak gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belum mengalami, kita gak akan bisa berkata ya apa tidak gitu ya. Dan memungkinkan kita hidup dalam ketenangan dan kemenangan. Bukan sekedar keyakinan pada kehebatan diri sendiri atau hal-hal yang terlihat. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Iman yang benar itu seperti kayak Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, bunga pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, sekalipun sekarang mungkin gak ada lauk pauk di rumah, gak ada uang untuk bayar uang sekolah anak, gak ada lagi biaya untuk membiayai usaha, sekalipun bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku tetap akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun jodohku belum ada, misalnya gitu ya. Tapi aku tetap percaya Tuhan akan memberikan suatu saat yang terbaik buat hidupku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku dan ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kami para hamba-hamba Tuhan ya biasanya pegang ayat ini. Benar gak sih bro? Benar gak sih bro? Amin. Ya. Dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi aku masih tetap muda kok bro. Asik, asik. Tugas kita belum selesai bro. Ya. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku melihat apa Bapak Ibu Saudara, orang benar apa? Ditinggalkan sama Tuhan. Atau anak cucunya meminta roti. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Iya bang gak Bapak Ibu Saudara? Iya bang gak Bapak Ibu Saudara? Saya akan ngajarin satu lagu dulu sebelum saya masuk. Ya, coba kata-katanya. Miliki hati yang setia. Ya. Seringkali aku banyak mengerti, ku melihat untuk tetap percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Ada saatnya yang ku alami, ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang
Aku ingin ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku dan nutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Sampai akhir hidupku aku tetap mengasihi-Mu. Itu gak gampang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menyanyikan, kita menghayatinya, berapa banyak saat-saat ini orang ninggalin Tuhan. Berapa banyak saat-saat ini karena apa yang dia inginkan tidak tercapai. Poin yang kedua, miliki ketaatan yang sejati. Iman yang benar adalah pada saat apapun juga yang kita rindukan, itu tidak terjadi, kita tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Yang kedua, ketaatan yang sejati. Ketaatan sejati itu bukan hanya soal ritual. Ketaatan yang sejati itu bukan soal ibadah, Bapak Ibu Saudara. Ibadah harus, yes. Tapi berapa banyak orang yang pelayanan di atas ini belum tentu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saya harus ngomong belak-belakan Bapak Ibu Saudara. Jangan saudara bilang yang khotbah ini hebat, jago, luar biasa. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Ketaatan sejati bukan soal ritual, ibadah, hukum atau pelayanan. Ketaatan yang sejati itu lahir dari relasi hubungan pribadi yang hidup dengan Tuhan. Jangan bilang sampai akhir aku akan menyembah-Mu, ke rumah doa aja males. Mohon maaf.
Terus ada yang bilang begini, Pak emang doa gak bisa di rumah? Bisa. Tapi saya mau nanya, doa di rumah lebih banyak cobaannya apa enggak? Jawab dong kalau ditanya. Iya kan? Baru mau doa, anak ketok-ketok, Mami, lapar. Benar apa enggak? Iya kan? Baru mau doa bentar-bentar, ada aja. Grab datang. Iya enggak? Bapak Ibu Saudara, ketaatan yang sejati itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa masuk kalau di dalam rumah doa, Bapak Ibu Saudara ya. Di sini juga kan ada fasilitas ya rumah doa. Saya nggak ada rundingan sama gembalamu, nggak ada. Saya bukan tipe gembala kayak begitu. Ya nggak bro ya? Hah? Sama ya, saya mau orangnya ceplos-ceplos. Ya kan, apa yang Tuhan taruh pokoknya gue tembak. Kalau Tuhan nggak taruh gue nggak tembak, pokoknya gitu aja. Ya kan? Kalau di dalam rumah doa Bapak Ibu Saudara, kalau di tempat saya namanya miracle worship, di dalam pujian ada mujizat yang terjadi. Dan itu bukan dongeng. Dan itu benar-benar kenyataan. Di mana pada saat dia masuk menyembah, dia cuma bilang, Tuhan aku udah gak sanggup, aku udah gak bisa. Dia cuma bilang, Tuhan apa yang harus aku perbuat? Di situ Tuhan bekerja. Pada saat kau berjumpa dengan Tuhan, kan kalau di ibadah begini kan pujian ya paling banter ya 30 menit, 45 menit, benar apa enggak? Iya kan? Di dalam ibadah begini kan kita nggak bisa. Ya apalagi teriak-teriak lu tadi suruh keluar lu. Nggak bisa kan? Tapi kalau di dalam rumah doa kita mau nangis kayak kita mau ngapain kayak jengking kayak. Di tempat kami kan namanya miracle worship. Dan itu banyak terjadi mujizat. Dan itu benar-benar terjadi. Saya pernah bersaksikan di sini, di mana ada seorang tukang potong yang kerjanya cuma potong kain. Tiba-tiba tangannya kepotong karena mesinnya jalan sendiri. Tiba-tiba dia tangkap, akhirnya keputus. Iya kan? Udah putus, dia mau nyambung lagi nggak punya karena orang kere, nggak punya duit gitu kan. Akhirnya dia buang ke tong sampah. Dia bilang, Pak, tanganku putus Pak. Ya udah lu doa aja sama Tuhan. Emangnya aku dokter gitu. Ya akhirnya dia doa. Tiba-tiba sebulan 2 bulan kemudian tumbuh lagi lu. Tumbuh lagi. Waktu kemarin saya bawain khotbah ini dengan perjamuan kudus. Tiba-tiba pas pulang dia ngomong gini, Pak, saya pendarahan sudah 3 minggu nggak berhenti. Mau menopause kali, saya bilang gitu kan. Enak aja Pak, saya masih 40-an. Ya udah. Ya kan, kalau ngomong kan ceplos. Mau menopause kali, pendarahan 3 minggu sudah banyak nggak berhenti. Pada saat dia tiba-tiba dia bilang gini, Pak, berhenti Pak. Ya kan saya gak mungkin buka, lihat gila lo. Berhenti Pak. Saya bilang, wow, Tuhan tuh dahsyat, Tuhan tuh luar biasa. Kasih dong kemuliaan buat Tuhan. Iya sih, pendarahan kan baru 3 minggu Pak. Tidak kayak perumpamaan wanita yang pendarahan 12 tahun, ya lu jangan begitu-gitu lamat deh. Jangan suka ngejel sama Tuhan, percayalah. Ya kan, mau berapa lama pun juga kalau Tuhan bikin mujizat, Tuhan bikin mujizat. Amin. 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 Benar ya? Iya kan? Ada anak yang mau sekolah di Australia. Bro, Australia TOEFL masih berapa? 6 ya? HSK apa TOEFL sih? Makanya kan, iya kan? Dia anak warung gitu ya. Pengen sekolah di Australia gitu. Kan mau gak mau harus tes. Tapi gak punya duit buat ngeles. Saya cuma bilang, ke rumah doa. Ya kan? Ngomong sama Tuhan lu. Tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia ngomong kok, dia bersaksi.
Karena saya nggak punya uang, jadi saya belajar otodidak. Setelah dia belajar otodidak, ya 2 minggu sebelum tes dia cuma doa sama Tuhan, dan pas nilainya 6 untuk bisa berangkat ke sono. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Maka itu saya bilang tuh, rumah doa tuh fungsinya tuh kayak gitu. Ini bukan pesan sponsor Bapak Ibu Saudara. Ketaatan yang sejati dari hubungan dari relasi pribadi dengan Tuhan. Terus ada lagi, dia bingung sama anaknya. Pak, anak saya nggak sekolah nih Pak, lulus SMA, nggak bisa dikirim kemana-mana. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Yang penting percayalah, Tuhan pasti berbuat sesuatu yang baik. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin gitu ya. Iya kan? Pacaran, ditinggal sama cowoknya, udah pacaran 6 tahun ditinggal cowoknya, cuma 1. Kagak ada titel di belakang namanya. Jadi mertua tidak suka. Putus gitu kan. Anaknya kelimpangan. Cewek kalau digituin gimana Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Akhirnya dia ngomong sama saya, Pak, Tuhan tuh dahsyat luar biasa. Kenapa? Anak saya dapat pacar Pak. Terus anak tunggal Pak. Terus dibukain toko 1 Pak. Tuhan dahsyat ya tuh Bapak Ibu Saudara. Tuhan dahsyat ya. Luar biasa enggak? Kalau kita dapat sih enak ngomongnya ya. Tapi kalau kita apa yang kita inginin enggak dapat, empret gitu pasti ngomongnya kan gitu kan. Enak aja lu ngomong Tuhan baik lu, enak aja lu nggak ngalamin sih. Yang biasa kan begitu, kita suka ngoceh ya. Nah Bapak Ibu Saudara, punya ketaatan yang sejati. Disuruh apa sama gembala ikut udah. Ketaatan yang sejati lahir dari relasi pribadi yang hidup dan yang peka terhadap suara Tuhan. Tahu apa yang Tuhan mau. Relevansinya bagi kita hari ini adalah kita bisa sangat aktif dalam melayani Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, taat pada hukum moral, tapi jika kita tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan, ingat ya, tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita tetap bisa salah dalam hal melangkah. Iya apa tidak? Jangan kau berkata gini, gua punya usaha maju karena gua. Boleh aja ntar buktiin. Tuhan tidak mencari robot-robot rohani, tapi seorang sahabat yang mau mendengar suaranya. Apa beda teman sama sahabat? Saya selalu berkata begini, kalau teman cuma ada maunya aja, ada enaknya doang. Iya apa enggak? Yang muda-muda. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Iya kan? Ada gula, ada semut. Ada uang, abang sayang. Enggak ada uang, abang melayang. Benar apa enggak? Ya kan? Itu teman. Tapi kalau sahabat tuh baik susah, baik senang, dia tetap sama-sama. Dia gak akan ninggalin kita. Apalagi Tuhan kita. Yohanes 15 ayat 15 dikatakan begini kan. Aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba. Hamba gak ngerti tuannya. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Woi keren men, orang Kristen tuh paling keren. Bapak kita tuh sahabat kita. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa yang Bapak mau kerjakan, dikasih tahu buat sahabatnya. Sedangkan hubungan atau relasi itu menciptakan kerelaan dialog 2 arah. Kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Maka itu kalau saudara nanya begini Bapak Ibu Saudara, gimana sih dengar suara Tuhan? Ya doa aja males, gak bakal bisa lah, udah titik. Ya kan? Tapi kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita ngerasain, kita tenggelam dalam hadirat Tuhan, nih ya. Di dalam hadirat Tuhan itu pasti ada kelepasan. Di dalam hadirat Tuhan
itu Tuhan sendiri akan memberikan kepuasan yang enggak bisa dunia ini berikan. Yang mau katakan amin.